adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kementerian lembaga yang melakukan penggabungan dan ada yang melakukan pemisahan gitu kan. Nah, jadi apakah seluruh kementerian lembaga yang mengalami penggabungan ataupun pemecahan itu terkena likuidasi, Pak? Maka seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporannya mengalami likuidasi. Ih, nggak jelas sekali lah Kak, sumpah. Sabarlah, mau ditipuinya aku. Mana mempan? Ceritalah, cuman aku bilang sama dia. Ih, kakak lah dulu cerita. Kau lah dulu, cuman aku bilang sama dia. Gini ku bilang. Hatari dokon, natari dokon, nanaing palhaletto na. Atari dokon, natari dokon, lomo aniro hanai. Hunang beito parmea-meam, au boruni na pogason. Lama hoito, sian jagunamion. Unang beito sa irapotawan, au si boru adion. Unang beito sa ichonoki, dang na dong begunadi. Nunga behu botoro hami, ale ito da bargabus. Lau mahoito, sian jauh namion. Mulak majoho ale ito, sotong sanga buruk kawanon. Atari dokuko, somoni ito, holan hatta doriho. Hunang maito sa irapoton, au si boru adiong. Unang beito sa icholoki, dana dong begunabi. Nunga behu botoro hami, ale ito da pagabus. Lama hoito, sian jauh namion. Mulak majoho ale ito, sotong sanga muruk kawanon. Atadi dokoko, somoni ito, holan hatta doriho. Atadi dokoko, somoni ito, holan hatta doriho. Halo Sobat Intra Sumut, berjumpa kembali dengan saya Diva dalam acara Podcast Toba, teman ngobrol perbendaharaan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih, karena di kabinet terbaru kita, yaitu Kabinet Merah Putih, ada yang baru nih Sobat Intres. Kayaknya udah pada tahu ya semuanya, yaitu ada beberapa kementerian lembaga yang baru, ada juga kementerian lembaga yang mengalami penggabungan ataupun pemisahan, atau bahkan hanya sekedar merubah nomenklatur kementeriannya. Untuk itu langsung saja kita mengundang narasumber yang sangat kompeten untuk membahas topik menarik ini. Beliau adalah Bapak Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, Bapak Indra Suparyanto. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak Indra, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik Kak Diva. Udah ngopi belum? Pagi ini belum Pak. Gimana Bapak udah ngopi? Alhamdulillah udah. Dan Sumatera Utara ini terkenal dengan kopi sidikalangnya ya. Dan kopi itu selain sehat untuk tubuh,
juga bisa menghangatkan jiwa kita. Tapi sayangnya nggak ada kopinya nih ya Pak hari ini ya. Sayang sekali nih. Kasihnya air putih supaya sehat lagi. Supaya lebih sehat Pak. Iya. Nah langsung aja nih Pak, sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya nih Pak. Kita lagi pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan presiden yang baru juga, yaitu kabinet merah putih nih Pak. Nah, di mana di kabinet baru ini ada pembentukan kementerian lembaga yang baru, ada juga yang berpisah, ada yang bergabung, atau bahkan ada yang berubah nomenklatur kementeriannya gitu kan. Nah, salah satu isu yang muncul terkait hal ini tuh adanya likuidasi di lingkup kementerian lembaga yang terdampak. Nah, mungkin boleh Bapak ceritain sedikit nggak Pak, sebenarnya likuidasi itu apa sih gitu? Iya, betul Kak Diva ya. Jadi likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran atau pembubaran entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan pada kementerian negara atau lembaga. Wah, ada istilah baru tuh kayaknya tuh Pak, ada entitas akuntansi sama entitas pelaporan nih. Nah mungkin Sobat Interest masih belum familiar dengan istilah itu, boleh dijelasin dikit nggak Pak, apa itu entitas akuntansi dan entitas pelaporan? Oke, baik Kak Diva. Jadi entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Nah, sedangkan entitas pelaporan itu sendiri adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi gampangnya entitas akuntansi ini berada di level Satker, sedangkan entitas pelaporan berada di level kementerian atau lembaga. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti level akuntansi itu di bawahnya dan level pelaporan itu yang lebih tingginya. Betul. Ya Pak ya, level kementerian lembaganya. Nah, balik lagi nih Pak ke likuidasi tadi. Jadi sebenarnya kriteria suatu entitas itu melakukan likuidasi itu seperti apa Pak? Kenapa dia bisa melakukan likuidasi itu gimana tuh Pak? Baik. Jadi ada beberapa kriteria likuidasi menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 /PMK.05 tahun 2017, yaitu yang pertama, tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Kemudian yang kedua, perubahan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang antara lain disebabkan bisa karena penggabungan entitas akuntansi atau entitas pelaporan atau pemecahan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Ini biasanya misalnya kayak Dekon TP ya. Kemudian yang keempat adalah perubahan status menjadi BLU atau Badan Usaha Milik Negara dan sebaliknya. Serta perubahan unit badan lainnya atau UBL, satuan kerja menjadi UBL, bagian satuan kerja atau UBL bukan satuan kerja. Nah, salah satu dari yang Bapak jelasin tadi itu ada penggabungan atau pemecahan entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan. Nah, kayaknya itu sangat relevan ya Pak sama keadaan yang sekarang ini terjadi di kabinet baru ini nih Pak. Ada kementerian lembaga yang melakukan penggabungan dan ada yang melakukan pemisahan gitu kan. Nah, jadi apakah seluruh kementerian lembaga yang mengalami penggabungan ataupun pemecahan itu terkena likuidasi Pak? Oh, belum tentu. Jadi kita harus melihat identitasnya dulu. Identitas di sini maksudnya adalah kode bagian anggaran, kode eselon 1, dan atau kode satkernya. Untuk kementerian yang mengalami penggabungan, jika identitas akuntansi atau entitas pelaporannya menggunakan identitas baru, maka seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporannya mengalami likuidasi. Namun, jika salah satu identitas tetap dipertahankan, maka kementerian yang mengalami perubahan identitas saja yang akan dilikuidasi. Sementara yang identitasnya tetap tidak terkena likuidasi. Contoh, jika ada Satker A, Satker B, dan Satker C digabung membentuk identitas baru Satker D, maka Satker A, B, dan C akan dilikuidasi. Namun jika Satker A, B, dan C digabung menjadi Satker A,
maka satker yang dilikuidasi hanya satker B dan C saja. Sementara satker A-nya tetap atau tidak dilikuidasi. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kita harus melihat juga nih kondisi yang terjadi di kementerian lembaga itu seperti apa gitu ya Pak. Betul. Apakah dia penggabungan ataupun pemecahan gitu Betul. ya. Nah, kalau untuk yang pemecahan gimana nih Pak? Tadi kan Bapak jelasin tentang yang penggabungan tuh gitu kan. Kalau yang pemecahan sendiri tuh Pak, gimana perlakuan likuidasinya? Baik, nah untuk hal yang seperti ini, kebalikannya nih skemanya dari yang penggabungan tadi. Jadi untuk kementerian yang dipecah menjadi beberapa kementerian lembaga, maka jika identitas kementerian asal masih tetap dipertahankan atau tetap ada, maka tidak perlu dilakukan likuidasi. Tapi jika identitas berubah menjadi identitas baru, maka akan dilakukan likuidasi. Contoh, jika satker A dipecah menjadi 3 satker, yaitu satker A, B, dan C, maka status satker A tetap dan tidak dilikuidasi. Tapi jika satker A dipecah menjadi B dan C dan D misalnya, maka satker A-nya berarti dilikuidasi. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, berarti likuidasi ini kan ibaratnya udah tahapan, udah terakhirnya gitu lah Pak dari kementerian lembaga ini. Abis ini udah nggak ada lagi gitu. Betul. Nah, berarti kan kalau misalnya udah mau nggak ada lagi nih, berarti kan akan ada proses yang panjang, ada tahapan yang panjang gitu ya Pak ya, Iya. untuk sampai ke tahap likuidasi itu gitu. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya tahapan pelaksanaan likuidasi di kementerian lembaga itu Pak? Ya, jadi ada prosesnya. Yang pertama dilakukan proses penyelesaian hak dan kewajiban, seperti pertama saldo kas baik di bendara pengeluaran maupun di bendara penerimaan, termasuk saldo kas lainnya, serta saldo kas pada BLU. Yang kedua, piutang dan utang. Yang ketiga, persediaan aset tetap dan aset lain. Kemudian yang keempat, pembayaran gaji induk bulan berikutnya. Kelima, pengesahan hibah langsung. Keenam, pengesahan pendapatan BLU dan belanja BLU. Dan yang ketujuh adalah sisa pagudipa. Nah, yang kedua, dilakukan penyusunan laporan keuangan likuidasi sebagai laporan keuangan yang terakhir. Namun dengan syarat seluruh hak dan kewajiban yang telah diselesaikan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca saldo nihil. Nah, berarti kalau misalnya hak dan kewajibannya belum selesai nih Pak, nah gimana laporan keuangannya? Apakah di hold dulu atau seperti apa Pak? Selama hak dan kewajibannya belum diselesaikan, entitas akuntansi dan entitas pelaporan masih tetap wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai periodenya. Berarti tetap ya Pak ya, walaupun belum selesai, jadi mereka tetap menyusun dan menyampaikan sembari menyelesaikan hak dan kewajibannya itu ya Pak. Betul. Nah, kemudian nih Pak, untuk laporan keuangan likuidasinya sendiri nih Pak, apakah unsur laporan keuangannya itu sama dengan laporan keuangan yang biasa kita susun gitu Pak? Atau karena ini laporan keuangan yang terakhir, apakah ada perbedaan gitu dengan laporan keuangan yang biasa? Secara unsur laporan keuangannya sama, jadi ada 5, LRA, LPE, LO, neraca, dan caleg. Dan untuk BLU nanti ada tambahan LAK dan laporan perubahan sal. Nah, kira-kira nih Pak, di calegnya sendiri, apakah ada penjelasan khusus nggak ya Pak terkait likuidasi? Karena kalau tadi ngelihat unsurnya sih sebenarnya sama gitu ya Pak ya, cuman kan pasti kita di laporan keuangan likuidasi ini berharapnya adalah di dalamnya itu penjelasan terkait likuidasinya itu tadi gitu kan Pak. Nah, kira-kira di calegnya ada nggak Pak perlu dibuat penjelasan gitu? Nah, ini juga penting ya. Jadi secara umum calegnya sama saja menjelaskan pos-pos LAK, LO, LPE, neraca, dan LRA secara detail. Kemudian kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan catatan penting lainnya, serta informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tapi yang membedakan adalah pada caleg ini harus dijelaskan latar belakang pelaksanaan likuidasi, dasar hukum pelaksanaan likuidasi, dan tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang dilikuidasi. Oh, berarti itulah Pak ya yang menjadi pembeda di laporan keuangan likuidasi ini ya Pak. Ada Betul. penjelasan di calegnya tadi. Betul. Terkait likuidasi gitu kan. Itulah yang menjadi latar belakang terjadinya likuidasi di suatu entitas tersebut gitu ya Pak. Betul. Nah,
Luar biasa sekali nih Sobat Intres, kita mendapat informasi yang sangat komprehensif dari Pak Indra nih. Nah, jadi tercerahkan kita nih terkait perlakuan likuidasi di kementerian lembaga yang terdampak di kabinet baru kita ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas penjelasan yang sangat luar biasa terkait likuidasi ini. Semoga kita masih dapat terus berbagi ilmu ya Pak di sini, dan semoga Bapak juga nggak bosan-bosannya terus jadi narsum di podcast kesayangan kita ini ya Pak. Sama-sama Kak Diva, dan pesan saya jangan lupa ngopi. Iya Pak, habis ini ngopi kita ya Pak. Iya. Demikian Sobat Intres Sumut telah kita simak bersama bincang-bincang terkait likuidasi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan para Sobat Intres Sumut sekalian. Akhir kata, saya Diva dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa di podcast Toba berikutnya. Objektif, responsif, pemana solidaritas buat korupsi meninggal.